warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Suryana Paso dari Teknologi Fisika Semester 2 Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya di sini akan memaparkan tentang bentuk komunikasi lingkungan sekolah untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Komunikasi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Ika Suwantika MPD. Nah, teman-teman, jadi komunikasi di lingkungan sekolah terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada komunikasi dalam organisasi sekolah, yang kedua ada komunikasi dan kepemimpinan kepala sekolah, yang ketiga ada proses penerapan manajemen berbasis sekolah. Nah, yang pertama ada komunikasi dalam organisasi sekolah. Komunikasi yang terjadi dalam organisasi sekolah bisa mempunyai arah yang berbeda-beda. Yang pertama ada komunikasi ke bawah atau downward communication. Komunikasi dari hierarki jenjang tinggi ke jenjang lebih rendah dalam bentuk instruksi, petunjuk pelaksanaan, pengarahan, prosedur kerja, saran, keputusan. Contohnya, instruksi dari kepala sekolah kepada guru mengenai pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua ada komunikasi ke atas atau upward communication. Komunikasi dari hierarki jenjang rendah kepada jenjang yang lebih atas. Contohnya, laporan periodik wakil kepala sekolah kepada kepala sekolahnya. Yang ketiga ada komunikasi diagonal atau diagonal communication. Terjadi kalau anggota organisasi tidak dapat berkomunikasi secara efektif melalui jalur yang ada. Contohnya komunikasi antara guru kepada kepala TU mengenai urusan SK. Nah, yang kedua ada komunikasi dan kepemimpinan kepala sekolah. Komunikasi efektif yang berlangsung di sekolah tidak akan terlepas dari peran sentral kepala sekolah. Baik buruknya komunikasi di sekolah terletak pada kepemimpinan kepala sekolah. Fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin adalah memudahkan pencapaian tujuan secara kooperatif antara warga sekolah dan pada saat yang sama menyediakan kesempatan bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi mereka. Kepala sekolah mempunyai kedudukan yang strategis dan peran sentral dalam menentukan dinamika organisasi sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif pada sekolah adalah memahami konsep hubungan antara personal, warga sekolah, dan masyarakat. Nah, yang ketiga ada proses penerapan manajemen berbasis sekolah. Proses ini membangun komunikasi efektif di sekolah. Pada hakikatnya merupakan sebuah proses bagaimana membangun hubungan yang harmonis antar warga sekolah di dalam internal sekolah maupun hubungan eksternal sekolah dengan stakeholder terkait. Dalam konteks tersebut, kepala sekolah berfungsi sebagai pusat pengatur komunikasi baik antar warga sekolah maupun hubungan sekolah dengan masyarakat. Dengan demikian, sebagian pusat pengatur komunikasi, kepala sekolah harus bisa membangun komunikasi efektif. Nah, membangun komunikasi yang efektif harus dengan menerapkan prinsip. Yang pertama, prinsip human relation. Kepemimpinan kepala sekolah tidak terlepas dari upaya membangun komunikasi efektif dan menjalin hubungan dengan masyarakat. Nah, yang kedua ada prinsip membina hubungan. Kepala sekolah harus kreatif dan inovatif dalam membina hubungan dengan guru, staf, siswa, terutama dalam memberikan dorongan dan motivasi. Yang ketiga ada prinsip informatif. Kepala sekolah harus memiliki kemampuan mengelola dan menyampaikan informasi yang strategis kepada warga sekolah. Nah, yang terakhir ada prinsip partisipatif. Kepala sekolah harus ada saran dari guru atau yang lainnya dalam menentukan dan mengambil keputusan. Kesimpulannya yaitu komunikasi yang terjadi di sekolah pada hakikatnya dilaksanakan secara internal dalam sekolah maupun eksternal di luar sekolah. Komunikasi internal dilakukan oleh warga sekolah di dalam lingkungan sekolah, termasuk dengan komite sekolah, baik komunikasi ke atas, ke bawah, komunikasi horizontal maupun komunikasi diagonal. Sedangkan komunikasi eksternal dilaksanakan terkait dengan komunikasi sekolah dengan masyarakat pendidikan atau stakeholder. Membangun komunikasi efektif di sekolah merupakan sebuah proses membangun hubungan yang harmonis antara warga sekolah di dalam internal sekolah maupun di luar internal sekolah. Dalam konteks tersebut, kepala sekolah berfungsi sebagai pusat pengatur komunikasi, baik komunikasi antar warga sekolah maupun hubungan sekolah dengan masyarakat.